Ganteng doang, disuruh jadi imam dorong-dorongan. Cakep doang, diajak jadi makmum entar-entaran. Canda makmum. Kita mau bahas siapa sih sebenarnya yang berhak untuk menjadi imam di suatu daerah atau di suatu masjid. Nah, yang pertama dilihat dari hafalan Al-Qur'annya atau bacaannya. Siapa yang paling fasih atau aktsar, yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Nah, kalau Al-Qur'annya sama banyak, kita lihat apanya lagi? Kita lihat siapa yang paling mengerti fikihnya. Siapa yang tahu ini rukun sholat, atau yang lebih mengerti tentang ilmu agama, ilmu fikih. Nah, setelah itu hafalannya sama, bacaan Qur'annya sama fasihnya, kemudian ilmu fikihnya juga sama. Kita lihat siapa yang tuan rumah gitu. Karena yang disunnahkan untuk menjadi imam itu adalah yang tuan rumah. Barulah setelah itu kita lihat siapa yang paling dewasa. Jadi kalau ilmunya sama, Qur'annya sama, fikihnya sama, baru kita lihat siapa yang paling dewasa, yang paling tua. Tapi kalau ada yang lebih muda tapi bacaan Qur'annya bagus, maka didahulukan yang lebih muda. Maka ngalah. Oke, baiklah, video sebelumnya kita take down karena komentarnya membabi buta, dijadikan ajang debat agama, dan saya tidak merasa nyaman dengan itu. Dan saya memohon maaf kepada saudara-saudara saya yang dari umat Kristiani kalau saya ada salah kata sebelumnya. Sebenarnya esensi dari videonya adalah memberitahukan kepada teman-teman muslim bahwa kita tidak apa-apa sholat dimanapun itu, karena semua tanah yang ada di muka bumi ini boleh kita tempati untuk bersujud kecuali tempat yang kotor, tempat sampah dan toilet dan yang lain-lain. Nah, itu menurut Ibnu Qudamah. Kemudian menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, dimakruhkan disebabkan apa? Karena ada simbol-simbol daripada agama lain. Tapi nggak sampai haram, boleh saja kalau itu dalam keadaan darurat. Lagian di Indonesia belum darurat, masih ada ruangan-ruangan yang lain yang bisa kita tempati untuk bersujud. So, it's okay. Ini udah sering banget dibahas, bahkan aku punya konten satu yang udah lama pernah bahas tentang perbedaan Masya Allah dan Subhanallah, but it's okay. Jadi Masya Allah itu mungkin teman-teman udah tahu kalau kagum akan sesuatu bilangnya Masya Allah, cantik banget. Tapi Subhanallah adalah sesuatu yang kalian kagum, kaget, tapi itu like maybe something you can't believe it, but it happened. For example, gue bilang gini, Suzy pemain startup cantik banget, Masya Allah. Itu sekedar Masya Allah. Tapi tiba-tiba Suzy itu naksir gue. Gue langsung, what? Suzy naksir gue? Subhanallah, I can't believe it, but it happened. Sesuatu yang mustahil terjadi bagi manusia, tapi terjadi bagi Allah. Gitu kan, kalau Allah mau, idza arada syai'an ayaqulu lahu kun. Allah mau tuh kun, jadilah, maka jadilah gitu. Nah, surah Yasin ditutup dengan kalimat apa? Fasubhanalladzi gitu. Jadi subhanallah itu something you can't believe it, but it happened. Ganteng dong, nyebut cewek depan gang. Kalau buat ngobrol biasa sama temen atau misalnya gombal cewek, aksen yang dipakai masnya tadi mungkin keren ya, misalnya kayak, hey bro, what's up bro? Lo ganteng dong nyebut cewek depan gang gitu. Itu buat ngobrol ya. Atau misalnya nyanyi gitu ya, nggak terlalu ngebuka mulut, misalnya Ariel gitu ya. Mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi. It's okay. Tapi kalau buat ngaji harus jelas A, I, U. Karena banyak kesalahan orang nggak nyadar gitu. Pas dia adzan gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia bilang, padahal halusnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau dia ngaji, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, harus A, jangan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdu, harus A, Alhamdu. So, duh, kasihan Dino, belum juga sunat, udah dituduh pasukan Dajjal. Makanya kalau bikin karakter itu atau jadiin PP, cari karakter yang pakai peci, yang pakai sorban gitu, biar gak dituduh pasukan Dajjal gitu. By the way, itu sih cocokologi teman-teman ya. Cocokologi itu ya mencocok-cocokkan aja gitu. Ada yang pakai tanduk udah dianggap setan, udah dianggap dajjal. Padahal mah sapi juga ada tanduknya, kerbau juga ada tanduknya, kambing juga ada tanduknya. Stop lah cocokologi. Malu gue sama teman-teman gue di luar Islam gitu. Malunya tuh gimana, kayak norak banget gitu loh cocokologinya gitu. Ya udahlah. Kalau cuma kartun doang mah, yang jelas lo baca Quran, lo sholat 5 waktu nggak ketinggalan, puasa bulan Ramadan gitu.
It's okay lo mau nonton kartun animasi, it's okay. Yang penting lo berbakti sama orang tua, jaga tauhidnya, oke? Maharku adalah yang tidak merendahkanku dan tidak memberatkanmu. Apa maksudnya? Seorang laki-laki sudah semestinya mereka berusaha yang terbaik semaksimal mungkin untuk memberikan mahar untuk wanitanya. Dan sang wanita akan berusaha maksimal bagaimana caranya supaya tidak memberatkan sang laki-lakinya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa seorang wanita terbaik adalah yang punya mahar yang mudah. Bukan murah loh ya. Tolong dibedakan antara mudah dan murah. Karena bagi laki-laki yang kaya raya, angka yang banyak, angka yang mahal tidak ada masalah baginya. Tapi coba kalau dikasih angka maharku adalah 10.112 rupiah misalnya. Cari 12 rupiahnya kemana? Kan susah. Jadi gak selamanya yang murah itu mudah dan gak selamanya yang mahal itu susah. Oke, berhubung banyak banget teman-teman yang nge-mention, ayolah kita cerita-cerita. Yang pertama, mbaknya cantik banget, Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah. Yang kedua, mbaknya salah tulis. Surga itu bukan di tangan orang Islam, tapi surga itu di tangan Allah. Dan kami sebagai orang Islam yang yakin bahwa surga itu di tangan Allah, maka kami ingin melewatinya dengan syariat yang Allah berikan kepada kami, yaitu dengan mengikuti ajaran Islam. Kata ajaran Islam, yang selamat ya yang Islam saja gitu, yang masuk surga yang Islam saja. Terus bagaimana nasibnya teman-teman kami yang di luar Islam? Ya mereka punya keyakinan sendiri, mereka punya surga sendiri yang mereka yakini, Tuhan sendiri yang mereka yakini. Ngapain ngurusin surga kita? So buat teman-teman yang Islam, ayo perkuat akidah kita. Kalau mbaknya Muslim, mbaknya cantik banget, apalagi pakai hijab. Nah teman-teman, kemarin kita sudah belajar dari istaka dan belajar qaf dan ka dari satin. Hari ini kita belajar huruf ra. How to say ra. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ra baris fathah maka dia tebal, ra. Kalau dia baris dhammah, maka dia tebal, ru. Kalau dia baris bawah, kasrah, maka dia tipis, ri. Ya, ri. Kalau huruf sebelumnya adalah fathah dan dia sukun, maka ardu. Kalau dia sebelumnya dhammah, maka dia tebal juga, ur. Kalau sebelumnya kasrah, maka ra-nya jadi tipis, ir. Ya. Wastakbir, bukan wastakbir. Salah, wastakbir. Ini kan yang kalian tunggu, gue duetin atau gue stitch videonya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah dia sudah murtad? Orang yang berpikiran keluar dari Islam, apakah dia sudah benar-benar keluar dari Islam? Maka jawabannya adalah, orang yang punya pikiran untuk keluar dari Islam atau selalu berpikir kayaknya gue lebih seneng sama agama lain gitu, apakah dia sudah murtad? Maka ketahuilah bahwa justru mereka itu adalah orang yang beriman. Karena hanya orang yang beriman yang digoda dengan waswas minasyaitan, ya, minal jinnati wan nas. Jadi waswas itu bukan hanya daripada jin, setan berbentuk jin, tapi setan berbentuk manusia juga. Mana setan berbentuk manusia? Pergaulan teman-teman, kemudian video-video yang kalian lihat, buku-buku yang kalian baca. Jadi buat teman-teman yang punya pikiran seperti itu, bagaimana cara menghindarinya? Ya udah, berlindung kepada Allah. Yang kedua, bayangkan bahwa setan itu sangat lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Yang lebih susah adalah godaan pergaulan. Nah, teman-teman, itu tadi tutorial mengucapkan huruf kha. Ya, jadi kha. Ya, khairun min alfi syahr. Ada kha, ada ha. Kalau ha biasa kita bilang ha besar, itu bukan di dada tapi di pangkal tenggorokan. Ha. Kalau British, I'm having glass of milk. I'm having pakai ha. Kalau ha beda lagi. Kalau ha lebih dalam lagi, dia dekat dengan posisi kita ngomong hamzah, a, dekat dengan a, ha. I'm having glass of milk.
ya ha. Jadi ada kha, ha dan ha. Semangat. Jadi ceritanya ada orang bertanya, bagaimana hukumnya kalau saya tidak sengaja makan babi? Loh, kok kau tidak sengaja makan babi? Emang kau nggak tahu kalau itu babi? Ya nggak tahu lah. Terus kok bisa temanmu itu ngasih babi ke kau? Karena temanku nggak tahu kalau saya muslim. Emang temanmu nggak pernah nanya agamamu apa? Pernah dia bertanya, tapi saya jawab begini, kau kira sopankah kalau bertanya tentang agamanya orang? Kau tanya sama gurumu, bertanya tentang agama. Itu sensitif. Buat yang ngerti aja lah. Semenjak ada dirimu. Semenjak lihat qaf. Qaf itu adalah huruf yang jahar dan juga dia punya sifat qalqalah. Jadi kayak qul a'udzu birabbil falaq. Makharijnya di mana? Makhrajnya, tempat keluarnya adalah posisinya pangkal lidah bertemu dengan langit-langit bagian dalam. Qa qa qi qu baq. Jadi qalqalah. Kalau kaf, sedangkan kaf itu adalah huruf yang hamas. Hamas dia seakan-akan mengeluarkan nafas gitu. Jadi kayak ak, ya, kaki kubak, ik, ya, ada hembusan nafasnya sedikit. Qaf dan kaf ada perbedaan. Semenjak ada itu kalau pakai qaf, kalau pakai kaf semenjak ada. Selamat belajar. Nah, kalau ini Quran yang kita pakai di Indonesia, riwayatnya Hafiz an Asim. Jadi bacaan kita itu Hafiz an Asim. Jadi banyak imam qiraat 7, riwayatnya ada 14 yang sahih, ya. Sebenarnya ada 10, tapi yang sahih masyhur itu ada 7 sampai 14. Ini bismillahnya ayat 1. Kita nggak bahas tentang fikih, kita bahas tentang qiraat. Saya tuh ngasih ke teman-teman supaya teman-teman gak gampang menyalahkan pendapat orang lain. Orang kalau cuma tahu satu jalan, dia pasti menyesatkan orang lain. Lewat jalan A, oh nggak bisa, pasti nyasar, harus jalan B. Ya karena dia taunya cuma jalan B. Ternyata di antara jalan ada jalan B, ada C, D, E, F, G. Semuanya benar. Yang penting jangan menyalahkan orang lain. Gitu.